Hal itu membuatnya sangat kuat. Dan pada dasarnya dia tidak bisa mati. Eteon ingin mengubah manusia menjadi sebuah mesin mekanis. Baru-baru ini mereka menciptakan virus berbahaya, Snowflake. Setelah dilepaskan, Snowflake akan segera membunuh manusia yang lemah. Banyak orang akan mati. Untungnya MI6 mengetahui keberadaan virus itu. Segera mereka mengirim tim untuk merebutnya. Rencana berjalan lancar. Para agen menyelinap masuk dan segera menyergap musuh. Pertarungan dapat dimenangkan dengan mudah. Mereka juga berhasil menemukan Snowflake. Namun saat itu juga Brixton datang. Tim MI6 menodongkan senjata mereka. Tapi Brixton sangat memahami kemampuannya. Karena analisis mekanis telah menunjukkan semuanya. Dia berhasil melumpuhkan para agen dalam hitungan detik. Hati mencoba menembak Brixton. Sayangnya, Brixton dapat menangkisnya. Kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Hati bergegas masuk sebuah truk dan melarikan diri. Namun Brixton kembali menyerang. Truk itu menabrak tembok lalu terguling. Saat itu Hati sangat panik. Botol virus masih kosong. Semua virus masih dalam mesin injeksi. Dan mesin injeksi ini terlalu besar untuk dibawa. Jadi pilihan terakhir Hati adalah menyuntikkan virus itu ke tubuhnya. Setelah itu dia segera pergi. Brixton menyamar sebagai agen dan memberitahu MI6 bahwa Hati telah mencuri Snowflake dan membunuh seluruh tim. Hal itu sangat kacau. Pusat Badan Intelijen AS segera mengirim 2 agen senior, Luke Hobbs dan Descartes Shaw. Mereka ditugaskan untuk melawan Hati. Nah, kalian yang pernah menonton Fast and Furious pasti tahu bahwa keduanya adalah rival. Meskipun mereka berjabat tangan dan berdamai, tapi mereka tetap tidak menyukai satu sama lain. Ketika bertemu mereka langsung berdebat. Akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan tugas dengan cara masing-masing. Hobbs menemukan Hati lebih dahulu. Namun bukan berarti Hati tidak memberikan perlawanan. Meskipun begitu Hobbs lebih unggul. Setelah pertarungan, dia menatap pada Hobbs. Hobbs mencoba menjelaskan, tapi pertarungan itu menghalanginya. Ketika sudah di kantor CIA, Hati tidak mau bekerja sama untuk membicarakan virus Snowflake. Kemudian keduanya mulai bertarung lagi. Saat itu Descartes muncul. Hati segera melepaskan Hobbs. Ternyata Descartes dan Hati adalah kakak beradik. Situasi sempat tegang. Mereka semua menodongkan pistol satu dengan yang lain. Hati mengakhiri ketegangan itu dengan menunjukkan bekas injeksi Snowflake dan langsung pergi. Tiba-tiba gelombang kejut menghantak mereka. Eteon datang untuk menangkap Hati. Setelah memberondong tembakan, Brixton segera membawa Hati. Sebuah tali muncul dan membawa mereka turun dari gedung CIA. Brixton telah melarikan diri. Mereka hendak mengejar Brixton. Hobbs dan Descartes segera menghabis musuh yang tersisa. Setelah itu, Hobbs meraih tali dan mulai turun. Tapi Descartes memiliki cara yang sangat cerdas. Dia menggunakan lift. Lift itu meluncur dengan sangat cepat. Di sisi lain Hobbs mulai menyerang. Dia melepaskan genggamannya kemudian melompat. Dia berhasil mengalahkan 2 orang musuh. Pada saat yang sama Hati mulai sadar. Dia segera memotong tali Brixton. Dan keduanya terjatuh bersama-sama. Ketika Brixton akan menyerang Hati, Hobbs melompat dan berhasil menimpa Brixton. Mereka terjatuh di atas sebuah mobil. Namun Brixton sangatlah kuat. Hobbs adalah manusia. Maka ketika jatuh dia terlihat kesakitan. Dia mulai mengerti bahwa Brixton bukanlah manusia. Descartes yang telah tiba di tempat itu segera beraksi. 3 pria itu akhirnya melanjutkan pertarungan. Hobbs melancarkan sebuah pukulan keras. Sayangnya Brixton bisa menghindarinya. Kali ini giliran Hobbs yang mendapatkan pukulan. Kemudian Descartes juga mulai menyerang. Tapi serangannya juga meleset. Situasi sangatlah kacau. Hobbs segera melemparkan bom. Hal itu berhasil menahan Brixton sebentar. Kemudian mereka segera kabur. Setelah Brixton berhasil mengatasi masalahnya, dia memanggil sebuah sepeda motor canggih. Kemudian mulai mengejar mereka. Dalam pelarian itu, Hobbs bergaya. Dia memecahkan kaca mobil dan berhasil mengatasi sepeda motor musuh. Tidak mau kalah. Descartes ikut bergaya. Dia berhasil melewati truk yang menghadang. Sayangnya, Brixton juga bisa melewati rintangan itu. Di persimpangan, Descartes berbalik arah dan menghadang Brixton. Brixton kehilangan kendali. Dia menabrak truk di depannya. Tubuhnya yang kuat meninggalkan lubang besar. Tapi meski begitu dia tidak terluka. Untungnya Hobbs dan Shaw bersaudara telah berhasil melarikan diri. Setelah itu, Brixton menyuap seluruh media untuk memberitakan bahwa Hobbs dan Shaw adalah buronan tingkat internasional. Di sisi lain, meskipun ketiga orang itu berhasil melarikan diri, tapi masalah tetap belum terselesaikan. Mereka harus mengeluarkan virus dari tubuh Hati. Untungnya Hobbs telah menyelidiki seorang profesor. Mereka bertiga segera pergi menemui orang itu. Profesor inilah yang telah merancang virus Snowflake. Dia ingin membuat vaksin untuk seluruh dunia. Namun Eteon mengubahnya menjadi senjata. Kemudian, virus ini tersimpan dalam kapsul. Itu berarti Hati masih belum terjangkit virus. Kapsul itu akan larut dalam 3 hari.
dan akan segera menginfeksi hati. Kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam 1 minggu. Ada alat untuk mengekstrak virus Sonuflex dari tubuh hati, tapi mesin ini ada di markas Eteon dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Masalah itu harus diselesaikan dengan cara yang matang. Kemudian mereka berdua pergi ke Rusia. Di sana ada mereka menemui Margarita. Wanita cantik itu adalah teman lama Deckard. Margarita ikut membantu dalam misi melawan Eteon. Dia menyediakan suplai senjata. Setelah itu mereka segera menyusun taktik untuk mengetahui lokasi mesin pengekstrak virus. Namun mereka tidak mengetahui lokasi pastinya. Jadi Hati pun memutuskan sebuah rencana. Dia meminta Margarita untuk menyerahkan dirinya ke Brixton. Dengan begitu dia akan mengetahui di mana mesin itu berada. Dugaan Hati sangat tepat. Dia confidence. You're not born with it. It's earned. Play with confidence. Play with confidence. Play with confidence. Play HBet HBet33. bawa ke ruangan ekstraksi. Karena Brixton ingin mengekstrak Snowflake. Dan itu adalah profesor yang akan mengekstrak virus. Ternyata dia juga telah ditangkap. Di sisi lain, Hobbs dan Shaw telah ada di markas Eteon. Mereka masuk tanpa terdeteksi. Mereka menghajar para penjaga Eteon. Ketika sampai di pintu terakhir, Brixton dan tentaranya sudah menunggu mereka. Brixton ingin membujuk mereka untuk bergabung dengan Eteon. Maka dia segera menahan Hobbs dan Shaw. Rencana mereka belumlah gagal. Saat penjaga di laboratorium sedang lengah Hati segera membuka borgolnya. Kemudian mengalahkan penjaga itu dengan sangat mudah. Setelah itu Hati segera pergi membawa mesin ekstraksi. Hobbs dan Shaw sedang diinterogasi. Mereka duduk di kursi listrik. Brixton ingin memaksa mereka untuk bergabung. Dia mulai menekan saklar listrik, tapi Hobbs dan Shaw tetap tidak mau bergabung dengan Eteon. Hal itu membuat Brixton ingin menyetrum mereka sampai mati. Namun untungnya Hobbs dan Shaw bisa mengulur waktu hingga Hati muncul dan mengarahkan pistol ke Brixton. Sayangnya, senjata itu membutuhkan aktivasi sidik jari. Mereka kini terpojok. Untungnya, Profesor membantu mereka. Dia menembakkan senapan api. Hobbs dan Shaw melepaskan diri dan mulai bertarung. Shaw bergegas masuk ke sebuah mobil. Begitupun Hobbs dan mulai melarikan diri. Setelah Brixton membunuh Profesor itu, dia segera mengejar mereka. Brixton berhasil merusak mobil Shaw. Dalam keadaan seperti itu Deckard menyuruh Hati melompat ke mobil Hobbs. Hati melayang di udara, dan mobil Deckard semakin rusak. Untungnya dia berhasil naik ke truk Hobbs. Melihat hal itu, Brixton ikut ke mobil Hobbs. Ketiganya bertarung lagi. Pada awalnya, Hobbs dan Shaw masih sangat bertenaga. Tapi mereka masih bukanlah lawan Brixton. Hobbs dan Shaw semakin terdesak. Untungnya ada bangunan yang roboh dan menimpa Brixton. Sebuah keberuntungan besar bagi mereka berdua. Akhirnya Hobbs, Deckard, dan Hati berhasil lolos. Tapi mesin ekstraksi rusak. Hal itu merupakan masalah baru bagi mereka. Hobbs teringat saudaranya di kampung, Jonah. Dia adalah seorang mekanik handal dan mungkin bisa membantu memperbaiki mesin ekstraksi itu. Jadi ketiganya segera bergegas ke kampung halaman Hobbs, Pulau Samoa yang ada di tengah Samudra Pasifik. Tapi begitu Hobbs datang, Jonah, hubungan Hobbs dan keluarganya tidak baik. Saya harus menjelaskannya dari 20 tahun yang lalu. Ayah Hobbs adalah seorang penjahat terkenal pada saat itu. Banyak hal buruk terjadi. Dia membesarkan anak-anaknya untuk dijadikan anak buah. Pekerjaan itu berubah menjadi sangat berbahaya. Hobbs kemudian melaporkan ayahnya ke polisi. Sejak saat itu dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Jelas Jonah masih marah padanya. Dia tidak mau membantu Hobbs. Untungnya ibu membantu Hobbs. Tidak hanya menyuruh Jonah untuk membantunya, tapi juga untuk menghibur para tamu. Kemudian Hobbs dan yang lainnya mulai bekerja. Karena mereka mengerti, Eteon akan segera mengirimkan orang-orangnya. Namun, ketika membuka gudang senjata, tidak ada pistol sama sekali. Ternyata ibu Hobbs sudah lama membuang senjata semacam itu. Untungnya, Deckard ingat, senjata Eteon harus diaktifasi. Kemudian dia meminta Hati meretas sistem senjata itu, sehingga mereka tidak bisa menyerang dengan senjata mereka. Dan perlawanan pun akan lebih mudah. Kemudian Hobbs dan saudaranya mulai memasang bom sebagai ranjau. Malam itu Jonah berhasil memperbaiki mesin ekstraksi. Sebuah jarum dimasukkan ke lengan Hati, dan virus pun mulai terekstrak. Tetapi proses pengekstrakan membutuhkan waktu 30 menit. Tiba-tiba alarm berbunyi. Brixton dan kawanannya sudah tiba. Hobbs dan saudara-saudaranya keluar. Sebelum perang, mereka melakukan sebuah upacara tradisional. Tentara Eteon pun kebingungan. Brixton langsung memerintahkan pasukannya untuk menembak. Tapi senjata mereka tidak berfungsi. Kemudian Hobbs menekan pemicu bom. Sebuah mobil meledak di udara. Di sisi lain Deckard mengepung pasukan itu. Sebuah lingkaran api muncul, mengelilingi para teroris. Pertempuran besar telah resmi dimulai. Saudara-saudara Hobbs terlihat sangat mendominasi pertarungan.
Melihat situasi yang tidak baik, Brixton segera mencari Hati dan membawanya pergi. Hobbs dan Shaw mengejar mereka. Hobbs melemparkan rantai dan mengaitkan ke helikopter. Helikopter pun tertahan. Namun tenaga helikopter lebih kuat. Mobil Hobbs dan Shaw mulai terangkat. Saat itu saudara Hobbs muncul dan mengaitkan mobilnya dengan mobil Shaw. Tetapi beban dua mobil belum cukup untuk menahan. Jadi ada yang ketiga dan keempat. Mobil mereka saling terkait. Hal itu membuat helikopter harus menahan banyak beban. Tiba-tiba mereka bergerak ke arah tebing. Brixton ingin menjatuhkan mereka ke laut. Tapi Hobbs dan yang lainnya masih punya rencana cadangan. NOS diaktifkan. Dan mobil mereka kembali menapak tanah. Hal itu membuat mesin helikopter rusak. Kemudian sistem senjata para teroris tiba-tiba pulih. Kemudian mereka segera berpencar untuk menghindari tembakan. Untungnya mereka sudah di area jebakan. Ranjau mulai meledak. Dalam sekejap mobil para teroris hancur. Di sisi lain, rantai pengait akan terlepas. Hobbs menahan rantai. Shaw pun memelankan mobilnya untuk membantu Hobbs. Segera New and improved Cetaphil is formulated with niacinamide, panthenol, and glycerin to strengthen your skin barrier and defend against the 5 signs of skin sensitivity. Cetaphil, complete care for your skin. rantai itu terpasang lagi ke pengait. Kapten Amerika mungkin akan iri dengan kekuatan Hobbs. Wajah tersenyum. Pada saat itu Hati segera mengambil kesempatannya untuk menyerang para teroris itu. Helikopter kehilangan tenaganya dan kemudian jatuh. Mobil Hobbs dan Shaw pun terseret ke jurang. Mereka jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Apakah mereka selamat? Saya benar-benar ragu bahwa mereka semua adalah manusia super. Brixton segera bangkit dan mencari Hati. Ekstraksi virus akan segera selesai. Maka Brixton menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya dan menembak Hati ketika ekstraksi selesai. Dia segera bergerak untuk melawan Hobbs dan Shaw. Pertarungan dimulai lagi. Dia sangat mendominasi dengan kekuatan mekanis yang ada di dalam tubuhnya. Deckard tetap berusaha melawan, meskipun Brixton berhasil menghindar. Tapi Hobbs memukulnya dari belakang. Mereka berdua mengerti sekarang. Hanya kerjasama yang bisa mengalahkan Brixton. Jadi mereka saling membantu. Satu menahan serangan dan yang lain menyerang. Trik ini berhasil membuat Brixton kewalahan. Hati melihat ekstraksi akan segera berakhir. Dia mengambil kabel, lalu meledakkan helikopter. Orang yang menjaganya seketika terpental. Namun Brixton masih bisa bertahan hingga saat ini. Dan akhir pertempuran akan segera datang. Hobbs mengangkat Brixton dan menjatuhkannya di atas batu. Namun Brixton bukanlah manusia, karena dia masih bisa bangkit lagi. Deckard berhasil menodongkan pistol. Setelah berpikir, dia tidak membunuh Brixton. Sayangnya Brixton dinonaktifkan oleh Eteon. Brixton seketika mati dan jatuh ke laut. Pemimpin Eteon menghubungi mereka dari radio di helikopter. Orang itu berkata akan mengawasi Hobbs dan Shaw. Jelas ini adalah jalan untuk sequel dari film ini. Film ini dirilis pada tahun 2019. Suatu film Fast and Furious tanpa Vin Diesel terlihat cukup aneh. Rupanya, cerita dari film ini juga tidak ada hubungannya dengan seri Fast Furious sebelumnya. Meskipun adegan aksi dalam film ini sangat menarik, tapi adegan balap sebagai identitas Fast Furious kurang menonjol. Maka film ini bisa dikatakan berdiri sendiri. Di samping itu, semua film ini cukup menarik untuk ditonton. Nah, inilah ulasan film kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan follow. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.